Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Puspitasari, BP 19111081081014, kelas TRPL 2A, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integritas basis data dalam mata kuliah teori basis data Politeknik Negeri Padang. Integritas data adalah menjamin konsistensi data terhadap semua constraint yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga menjamin keabsahan data itu sendiri. Integritas data secara luas mengacu pada kepercayaan dari sumber daya suatu sistem. Integritas data artinya akurasi dan kebenaran data. Integritas data dalam sebuah sistem basis data juga harus dijaga untuk kebenaran data yang disimpan. Integritas data ini sangat berperan penting untuk menjaga keakuratan dan konsistensi kualitas tinggi dari sebuah data. Tujuan menjaga integritas data. Tujuan untuk menjaga integritas data yang pertama yaitu memastikan aturan bisnis yang ada di dalam database. 2. Menjaga agar data yang tidak valid tidak masuk ke dalam database. 3. Menjaga konsistensi data pada relasi terkait antar tabel. Pembagian integritas data. Untuk pembagian integritas data ini dibagi menjadi dua, yaitu integritas data yang berada di dalam relasi dan integritas data yang berada di luar relasi. Untuk integritas data yang berada di dalam relasi disebut juga dengan integritas domain, sedangkan integritas data yang berada di luar relasi disebut juga dengan integritas referensial. Integritas dalam model relasional. Untuk integritas dalam model relasional ini akan kita bahas 5 poin. Yang pertama itu ada integritas entitas, yang kedua integritas domain, yang ketiga integritas referensial atau integritas acuan, yang keempat ada integritas enterprise, yang kelima yaitu ada integritas aturan nyata. Untuk yang pertama yaitu integritas entitas. Integritas entitas adalah mendefinisikan sebuah baris sebagai entitas yang unik untuk suatu tabel. Dalam integritas entitas ini, tidak ada baris yang diduplikatkan atau tidak ada baris dengan ukuran ganda ataupun datanya sama. Untuk contoh dari integritas entitas ini, kita bisa membuat sebuah tabel pembelian dengan menentukan nama, tipe data yang digunakan, dan length atau panjang berapa data yang akan kita inputkan nanti. Yang terakhir, kita harus menentukan primary key dari sebuah tabel yang akan kita buat. Seperti contohnya kalau untuk primary key kita bisa melihat ID barang, ID kita, nama kita juga bisa kita jadikan sebagai primary key. Kalau untuk mahasiswa bisa primary key-nya seperti nomor BP. Yang kedua yaitu integritas domain. Integritas domain adalah nilai-nilai yang dimungkinkan diasosiasikan dengan setiap atribut. Integritas domain merupakan validasi masukan dari sebuah kolom dengan integritas domain. Perlu diingat, integritas domain adalah tidak ada data yang melanggar jangkauan nilai di setiap kolom. Ini adalah nilai ataupun data acuan untuk integritas domain. Jenis domain yang harus dimiliki oleh setiap atribut tersebut bisa menjadi karakternya bebas, alfabet numeriknya, nilai alfabet A, B, sampai Z, terus nilai 1, 2, 3, sampai 9 untuk bilangan numerik. Untuk pemeliharaan integritas domain yaitu bisa dengan mendefinisikan skema, pemanfaatan property field, dan penetapan proses validasi pada pemasukan data. Maksudnya di sini itu adalah kita akan menentukan dulu apa skema yang akan kita buat, yang akan kita rancang untuk membuat sebuah tabel. Terus pemanfaatan field-nya itu harus kita mengerti, seperti kita membuat tabel barang tersebut, kita harus membuat fieldnya nama barang, kode barang, jenis barang, itu termasuk field. Setelah itu setelah semuanya selesai, kita harus memasukkan sesuai dengan apa field yang kita masukkan tadi untuk proses validasi pemasukan data. Yang ketiga yaitu ada integritas referensial. Integritas referensial adalah dasar relasi antar tabel yaitu antara foreign key dan juga primary key.
Integritas referensial ini memastikan bahwa seluruh nilai foreign key yang kita masukkan itu cocok dengan nilai primary key yang akan kita hubungkan nanti. Untuk kata kunci dari integritas referensial ini yaitu menjaga relasi dan korespondensi antar tabel. Maksudnya di sini itu adalah menjaga dan menyambungkan dua buah tabel untuk bisa saling terhubung dengan korespondensi yang bagus untuk menjaga relasi tersebut antar tabel-tabelnya itu bisa berjalan dengan seperti yang kita inginkan. Contoh integritas referensial, di mana untuk contohnya ini kita harus membuat sebuah tabel dengan nama, field, length, dan juga menentukan primary dan foreign key-nya yang digunakan. Mereka akan saling terhubung antara primary key dan foreign key-nya akan bisa diakses antara satu sama lainnya. Seperti bisa dilihat pada contoh integritas referensial di layar. Yang keempat yaitu integritas enterprise. Integritas enterprise ini mengizinkan kita untuk menentukan spesifik business rule sendiri yang tidak sama pada kategori integritas lainnya. Pada integritas enterprise ini akan kita bahas yaitu yang pertama adalah create domain. Create domain ini membuat tipe data baru. Fungsi ini bisa digunakan untuk menangani data yang membutuhkan aturan bisnis sendiri. Yang kedua yaitu primary key. Primary key itu menghubungkan gabungan antara not null dan unique. Maksudnya di sini itu adalah menggabungkan kalau primary key itu menyatakan kalau dia itu tidak boleh kosong, terus unik itu harus berupa nilai ataupun nama yang unik seperti nomor BP, unik, terus ID mungkin, terus seperti tanda-tanda pengenal lainnya. Setelah itu adalah not null. Not null di sini menyatakan kalau sebuah data atau sebuah field itu tidak boleh dalam keadaan kosong dengan memperhatikan value-nya. Check yaitu memeriksa data dengan aturan bisnis sendiri tanpa membuat tipe data baru. Maksud check di sini yaitu kita bisa membuat sebuah kalender dengan menggunakan tipe data date yang terdapat pada MySQL. Itu adalah contoh dari check untuk membuat tipe data itu tanpa harus melakukan seperti penulisan, yaitu kita bisa membuat date ini tanpa menggunakan length dan juga tanpa bisa menggunakan ID-nya, namanya cuma menggunakan tanpa menggunakan length kalau untuk date. Unique membuat agar suatu data tidak memiliki nilai yang sama dengan record lainnya dalam tabel yang sama. Maksudnya dalam sebuah tabel itu tidak boleh ada data yang ganda ataupun nama field yang sama. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari unique. Integritas acuan. Integritas acuan itu yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu ada delete cascade, yang kedua delete set null, dan yang terakhir ada update cascade. Untuk delete cascade ini yaitu menghapus record pada dua tabel yang saling bersangkutan. Maksudnya dua buah tabel itu sudah terhubung, setelah itu akan kita hapus record yang isinya. Kalau delete set null yaitu menghapus record di dalam tabel asal dan value record pada tabel yang mengacu dijadikan null. Maksudnya di sini yaitu tabel yang akan kita ajukan yang menjadi acuan akan kita hapus, terus tabel yang asalnya itu akan kita set menjadi null. Update cascade memperbaharui isi record dalam kedua tabel. Update itu adalah fungsinya untuk memperbaharui isi tabel atau baik itu tabel yang akan kita buat dalam sebuah database. Yang kelima yaitu integritas aturan nyata. Dalam suatu tabel harus memiliki nilai yang layak dan dapat diterima di tempat sistem basis data itu diterapkan. Integritas jenis ini bersifat quiztis, artinya itu bergantung pada jenis data, lokasi, lingkungan, dan waktu penerapan basis data. Maksudnya di sini adalah aturannya menggunakan sifat yang saling bergantung dengan tempat, saling bergantung dengan tabel lain, terus bergantung dengan lokasi tempat penyimpanan data yang telah kita buat tadi. Untuk materi selanjutnya adalah assertion.
Assertion adalah integritas dari sebuah basis data di mana sebuah aturan untuk menjadikan sebuah tabel data menjadi lebih terintegrasi. Domain constraint dan referential integrity constraint merupakan salah satu bentuk dari assertion. Assertion digunakan untuk mengekspresikan suatu kondisi basis data sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti halnya prosedur, assertion ini memberikan nama tertentu sehingga bisa dibatalkan apabila ada kondisi tertentu menuntut perubahan struktur basis data. Untuk sintak dari assertion adalah kita bisa menulis pada kode create assertion namanya, terus predikat yang kita gunakan apa, dan jangan lupa kita menutupnya dengan perintah titik koma di belakangnya. Yang terakhir yaitu adalah trigger atau pemicu. Trigger merupakan pernyataan yang dieksekusi secara otomatis sehingga basis data sebagai akibat dari perubahan data. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk merancang mekanisme trigger. Yang pertama yaitu menspesifikasikan kapan trigger harus dieksekusi. Yang kedua, menspesifikasikan perintah yang akan dilaksanakan sehingga trigger dijalankan. Untuk trigger ini menggunakan bahasa DML atau Data Manipulation Language dengan perintah insert, update, ataupun delete. Dengan perintah create trigger, nama triggernya apa, after, update, input, dan juga yang digunakan pada perintah trigger ini. Berikut adalah gambar yang digunakan untuk trigger, yaitu aplikasinya tabel 1, update, trigger, insert, dan juga delete. Sekian pembahasan materi saya kali ini. Saya salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.